Halo everyone, kenalin, aku Rizka Aprilia kelas 11 IPA 1. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang menarik nih, yaitu tentang perencanaan usaha untuk pembenihan ikan konsumsi. Di materi kali ini ada 4 pokok bahasan yang bakal kita bahas secara singkat dan jelas. Dengerin sampai akhir ya. Yang pertama, ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan konsumsi sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan ikan, usaha pendedaran ikan, dan usaha pembesaran ikan. Lanjut ke pokok bahasan yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan konsumsi ada 7. Di antaranya, yang pertama, man atau manusia, yang kedua, money atau uang, yang ketiga, material atau bahan-bahan, yang keempat, mesin atau peralatan, yang kelima, metode atau cara kerja, yang keenam, market atau target pasar, dan yang terakhir yaitu information atau informasi. Selanjutnya, kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Sumber perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir dengan baik-baik karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian. Yang kedua, lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Yang ketiga, pemilihan komoditi. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permintaan masyarakat terhadap hasil usaha. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, kurangnya saingan atau usaha. Yang keempat, adanya kemampuan yang mumpuni. Selanjutnya, konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju jauh lebih banyak dibandingkan dengan usaha yang berbentuk pertokoan. Yang kelima, pasar tujuan. Penguasaan pasar dengan menyebarluaskan merupakan faktor yang menentukan dalam pengembangan usaha. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Yang keenam, partner yang diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari keuntungan. Yang ketujuh, personil yang dipercaya. Modal utama dalam berjalannya usaha adalah semangat dan kejujuran. Pilihlah seseorang untuk menjadi anggota yang dapat menjalankan perusahaan karena kejujurannya. Kedelapan, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama dengan partner, yang mana masing-masing menyetorkan modalnya. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. 9. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha. Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Untuk pertama kali membuka usaha, pikirkan peralatan yang sangat diperlukan. Jadi, peralatan yang tidak begitu diperlukan penggunaannya sebaiknya tidak dibeli terlebih dahulu, sebab akan mengganggu uang kas. Yang terakhir, penyebaran promosi. Sebagai suatu usaha baru, tentu belum dikenal oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu, harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan atau dipromosikan atau tidak. Jika akan dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosi, tempat atau media mempromosikan, dan keunggulan apa yang akan ditunjukkan. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perikanan lengkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan faktanya, kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Nah, ada yang tahu ini ikan apa? Yap, ikan lele. Salah satu usaha pembenihan ikan yang berkembang di Indonesia adalah ikan lele. Menurut para dokter dan ahli, lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi, sehingga mampu mendukung asupan masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Lele
lele juga merupakan ikan yang digemari masyarakat. Walaupun sebelum tahun 1990-an, ikan lele belum begitu populer sebagai makanan yang lezat. Namun, sekarang pecel lele menjadi makanan yang populer dan merakyat serta menyebar ke seluruh Indonesia. Wah, nggak terasa ya, materi kita kali ini udah selesai sampai di sini nih. Mungkin di antara penyampaianku tadi, kalau ada yang kurang kalian boleh bantu sampaikan kritik, saran, atau masukan. Tentunya aku sangat terbuka untuk saran dan masukan dari kalian. Sekian, terima kasih.